Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Cepi Riana MPD yang telah memberi materi pembelajaran kuliah selama ini manajemen pendidikan dan teknologi. Dan saya juga diberi tugas menjelaskan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Definisi PJJ menurut para ahli pengertian pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sekumpulan metode pengajaran di mana aktivitas pengajaran dilaksanakan secara terpisah dari aktivitas belajar. Secara terpisah ini bukan dilaksanakan di sekolah, tetapi dilaksanakan di rumah dengan fasilitas yang ada, seperti menggunakan handphone, menggunakan laptop, dan ada data, wifi, maupun jaringan. Di rumah masing-masing, baik pendidik maupun siswa yang dididik. Menurut Dohmen tahun 1967, pembelajaran jarak jauh adalah suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis yang dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Jadi jelas di sini ya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini punya peranan pendidik seperti guru kelas, guru bidang studi, baik bidang studi agama Islam maupun agama Kristen, atau guru kesenian maupun guru olahraga. Mereka semua mempunyai tanggung jawab memberikan pembelajaran jarak jauh secara tatap muka menggunakan wifi atau jaringan internet. Selanjutnya, definisi PJJ menurut para ahli, menurut Usman tahun 2011 ya. Definisinya dan kekurangannya. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Interaksi berarti mereka tidak bisa bersosialisasi atau berhubungan secara langsung. Mereka hanya bisa melihat di layar handphone, di layar laptop, ya kan? Sambil melihat wajah masing-masing. Yang kedua, peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Dalam arti kata, ya, peserta didik tersebut tidak mempunyai handphone atau Android, tidak mempunyai wifi, tidak mempunyai internet, dan tidak didukung oleh orang tua dan keluarga. Berarti ia tidak ada motivasi belajar untuk berhasil memahami materi pelajaran. Berarti dia gagal dalam menguasai pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah sering tidak tepat waktu dan karenanya dapat menghambat kegiatan pembelajaran. Dalam arti kata, modul itu merupakan buku paket yang menjadi pegangan bagi peserta didik untuk menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi, ketepatan dan kecepatan yang harus perlu ditingkatkan kedisiplinan. Yang keempat, masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh
kepada para peserta di daerah sering tidak tepat waktu dan karenanya dapat menghambat kegiatan pembelajaran. Ya, jelas ya, jelas. Jadi modul ini harus diberikan sebelum jam pelajaran PJJ dimulai. Jadi anak-anak tadi secara tidak langsung bisa menghafal terlebih dahulu. Selanjutnya, jenjang pendidikan yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya, maupun negara-negara lainnya, negara Asia, ASEAN maupun negara maju lain yang kita singgung di sini ya. Tingkat pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh di Indonesia. Pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini ya, pendidikan baik yang di negeri maupun swasta maupun pendidikan agama, madrasah. Yang keduanya, pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini sekolah menengah pertama baik di negeri yang dikelola pemerintah maupun dikelola swasta maupun sanawiyah dalam bentuk agama. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini ya meliputi sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan dilanjutkan dengan kuliah, ya, kuliah atau universitas sesuai dengan cita-cita yang ingin dia punya. Pendidikan informal, biasanya pendidikan informal ini berupa kursus ya, seperti kursus menguasai laptop, kursus bahasa Inggris atau kursus bahasa asing lainnya. Peranan sumber daya manusia dan fasilitasnya. Di sini peran pendidik jarak jauh. Ya, pertama peran siswa atau peserta didik. Siswa dapat menjadi lebih terlibat dalam pembelajaran mereka. Berarti peserta didik harus tepat waktu sebelum masuk pembelajaran secara online. Yang kedua, peran guru. Guru atau pendidik. Dalam lingkungan online, peran guru bisa berubah dengan fasilitator. Jadi, guru memfasilitas pembelajaran ya sebelum dimulai. Contohnya ya, guru menyiapkan absensi, guru ya menyiapkan materi, dan guru menyiapkan soal yang akan diberikan berupa tugas, latihan ataupun PR. Peran fasilitator. Fasilitator mungkin guru lain atau asisten kelas yang hadir di lokasi jarak situs. Berarti fasilitator ini ya selain peran guru ada peran dari orang tua juga ya, memfasilitas jaringan internet atau WiFi atau laptop atau Android kepada anak-anak mereka atau peserta didik tersebut. Yang keempat, peran teknologi. Teknologi seperti kamera, dokumen, dan PowerPoint dapat membantu dalam penyerapan visual siswa. Peran teknologi ini peran yang harus dibutuhkan oleh pendidik atau guru ya sebelum memulai pelajaran. Dia harus membuat RPP, silabus atau bentuk PowerPoint agar dapat menjelaskan kepada peserta didik secara detail supaya peserta didik tersebut bisa memahami secara keseluruhan. Lanjut. Yang kita bicarakan sekarang adalah akibat wabah COVID-19. Di tahun 2020 ini ya, sejak pertengahan Maret 2020, para siswa mulai dari TK hingga SMA diterapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Peran orang tua pun menjadi lebih besar. Yang keduanya, tidak hanya bertugas mengawasi anak yang sedang belajar, tetapi juga mengikuti proses belajar anak selama berada di rumah.
Bila perlu, orang tua juga harus bisa menjelaskan materi pelajaran yang sulit dicerna oleh anak. Yang ketiganya, sejauh ini siswa yang belajar di rumah menggunakan aplikasi Si Pintar, Rumah Belajar, Google Form atau Google Classroom. Tidak jarang para guru juga menggunakan aplikasi Zoom untuk bertatap muka atau melakukan review pembelajaran secara mandiri sebagai pengganti penilaian harian atau PH. Bila para guru ini membutuhkan penilaian fisik, mereka juga terkadang meminta para siswa mengirim dokumen berupa video. Video ini ya seperti video pada ya menjelaskan materi pelajaran PKN ya secara musyawarah dengan keluarga, boleh ya kan? Video sebelum makan harus cuci tangan demi kesehatan, boleh. Dan video pada jam pelajaran penjaskes ya menggiring bola pada pelajaran basket dan lain sebagainya. Lanjut. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh di rumah. 1. Ini peran orang tua ya. Orang tua ikut belajar. Berarti ya orang tua ikut membimbing anaknya agar berkualitas dalam belajar. Sebagai pengawas anak dan teman, ya saat belajar di rumah, orang tua dapat ikut mempelajari buku cetak atau buku pengantar anak. Dengan demikian, orang tua juga dapat memberikan masukan atau paling tidak membantu menerangkan materi pelajaran yang sulit dipahami anak. Kalau perlu dampingin anak bila perlu ya supaya anak itu memahami cara menyelesaikan soal dan menjawab soal dengan benar. Yang keduanya, orang tua belajar memahami teknologi. Equity, keadilan memahami teknologi, menggunakan laptop yang seperti jelaskan tadi, komputer, handphone, Android atau perangkat gawai lainnya saat proses pembelajaran melalui aplikasi membuat orang tua dan anak juga harus memahami cara kerja dan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut. Dengan demikian, kendala yang terjadi saat menggunakan aplikasi tersebut dapat minimalkan, mengingat atau ingat tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Yang ketiganya, orang tua perlu melatih kesabaran dalam arti kata relevansi atau tujuan melatih kesabaran ini perlu ya. Jadi orang tua memahami bagaimana guru sewaktu mengajar anak didiknya sebanyak 40 orang dengan karakter yang berbeda dan tingkah laku berbeda, itulah ya yang dirasakan guru sekarang dirasakan oleh orang tua. Menghadapi anak yang tengah review mandiri atau PH, penilaian harian atau saat PJJ, pembelajaran jarak jauh, memang terkadang membuat orang tua ikut senewan dan tidak jarang memarahi anak yang terkesan santai saat pembelajaran harian berlangsung. Bayangkan Anda berada di posisi anak yang sedang pembelajaran harian dan butuh ketenangan, Anda pasti menginginkan hasil yang maksimal, bukan? Nah, seperti itulah ya anak-anak, para pendidik ingin peserta didiknya berhasil dan nilainya mencapai KKM. Keempat, orang tua memastikan ketersediaan peralatan atau accessibility atau akses
berupa jaringan internet atau WiFi. Orang tua perlu memastikan kualitas komputernya apakah layak atau tidak layak, laptopnya, gawai maupun handphonenya atau jaringan internetnya berada pada kondisi prima atau sangat bagus sehingga tidak ada kendala saat anak menerima materi atau mengerjakan tugas ketika pembelajaran jarak jauh berlangsung. 5. Orang tua juga perlu berkonsultasi dengan guru. Berarti relation atau orang tua ada hubungan orang tua dan guru. Orang tua harus ada hubungan timbal balik, menanya perkembangan anaknya gimana, ya, mengenai memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru berupa pembelajaran tematik, terutama pelajaran matematika yang sifatnya rasional pasti itu harus ditanya kemajuannya. Berarti orang tua tadi punya hubungan dan peduli terhadap anaknya, dan guru tadi ya peduli juga kepada siswanya. Ketika menghadapi persoalan yang rumit, jangan pernah menyerah dan malu bertanya pada guru atau wali kelas. Buat hati Anda ya menjadi esensinya. Pembelajaran siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau orang tua, tetapi juga tanggung jawab dua arah, yaitu orang tua dan guru. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Dan saya ucapkan sekian terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.